Hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang akan segera IPO yang memiliki ticker code RAM milik Pak Punjabi. Kemudian dan IPO ini memiliki harga yang cukup premium. Langsung saja kita masuki terkait dengan emiten RAM. Emiten RAM yang memiliki nama sebenarnya Tripar Multivision Plus akan segera IPO pada tahun 2023 ini. Emiten ini didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak Mr. Ram Jatmal Punjabi pada sektor produksi video. Nah, produksi video ini juga berperan seperti dalam pembuatan sinetron, film, kemudian hingga produksi selanjutnya seperti bioskop dan juga penjualan tiket dan juga makanan dan minuman dari bioskop tersebut. Mari kita lanjutkan pada detail dari bisnis perusahaan. Ya, emiten ini memiliki bisnis juga terdapat pada bioskop perseroan. Nah, perseroan ini memiliki bioskop di beberapa kota, khususnya di kota tier kedua dan tier ketiga. Emiten ini berfokus pada segmen tier kedua dan tiga tersebut disebabkan bioskop tersebut memiliki permintaan yang cukup masih menarik. Karena kota tier 1 sudah cukup terpenetrasi oleh pemain-pemain besar, sehingga RAM mengambil potensi dari kota tier kedua dan ketiga untuk menawarkan bioskopnya. Bioskop perseroan memiliki nama Cinema Plus dan juga emiten ini akan dari dana IPO akan mengembangkan bisnis bioskopnya menjadi lebih besar. Kita lanjutkan lebih detailnya di slide selanjutnya. Ya. Kemudian secara pemegang saham, emiten ini sebelumnya dimiliki oleh dua orang, yaitu Mr. Ram Jatmal Punjabi selaku pemegang saham terbesar sebesar 99,05% dan juga PT Tripar Multi Image sebesar 0,95%. Namun setelah IPO, masyarakat akan memiliki 15% kontribusi sahamnya yang akan dijual sebanyak-banyaknya sebesar 15%. Kemudian Mr. Ram akan terdelusi dan juga PT Tripar Multi Image terdilusi secara rata sebesar 15% sehingga menjadi 84,19% untuk Mr. Ram. Kemudian untuk PT Tripar menjadi 0,81%. Kita lanjutkan. Ya. Dari IPO emiten ini, total saham yang akan ditawarkan sebesar 15% kepemilikannya kepada masyarakat. Kemudian total nilai dari IPO ini akan mendapatkan total sebanyak-banyaknya 232 miliar rupiah dari sebesar 929 juta lembar saham yang ditawarkan pada harga 224 sampai 250 rupiah per lembar saham. Kemudian emiten ini akan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2023. Kemudian dari total dana yang sebesar 232 miliar itu yang akan diperoleh, 81,6% akan digunakan sebagai modal kerja perseroan, khususnya untuk pembiayaan produksi film dan juga sinetron dan series lainnya. Dan juga sebesar 18,4%, emiten ini akan menggunakan untuk pembangunan bioskop baru di daerah Kebumen dan sinema ini akan segera beroperasi pada kuartal 2 tahun 2023. Kemudian emiten ini juga gencar dalam membesarkan bisnisnya khususnya di bidang bioskop. 3 teater baru akan dimulai dibangun pada tahun 2023 di Banyuwangi, Tabanan, dan Kuala Kapuas. Selanjutnya 5 teater baru juga akan direncanakan pada tahun 2024 di kota Garut, Padang, Bondowoso, Demak, Pangkalabun. Kita lanjutkan. Ya, dari bisnis Tripar Multivision kita dapat melihat segmen-segmen pendapatan yang diperoleh dari emiten ini. Jadi terdapat 4 segmen pendapatan utama dari perseroan, yaitu sinetron, digital, film, dan tiket. Sehingga kita akan berusaha untuk berfokus untuk margin pendapatan terbesar dari bisnis emiten RAM ini. Kalau kita lihat, segmen digital memiliki GPM terbesar, yaitu sebesar 97% dari pendapatan itu dapat ke laba segmen perseroan. Nah, namun masalahnya total pendapatan dari segmen digital masih belum begitu besar dibandingkan dengan segmen-segmen lainnya. Kalau dari pendapatan yang terbesar masih dipegang oleh sinetron, sehingga 54% dari laba segmen perseroan itu didukung oleh segmen sinetron. Kemudian kita lihat lagi pertumbuhan juga demikian.
segmen digital membukukan pertumbuhan yang cukup signifikan. Awalnya dari 2020, 2021 ke 2022 mengalami dari 6,4 menjadi 9,6 dan 19 ini. Jadi kalau kita lihat digital memang memiliki GPM yang terbesar dan juga emiten ini segmen ini memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan juga. Namun kalau secara pendapatan terbesarnya masih didorong oleh segmen sinetron. Kita lanjutkan. Ya, secara valuasi emiten ini terhitung relatif pada harga wajarnya. Secara PI rasio memiliki 11 sampai 13,5, kemudian secara BPV rasio berada di 1,51 sampai 1,69. Atau dapat kita artikan emiten ini berada di harga wajarnya dan namun karena mengingat pertumbuhan emiten ini sedang gencar-gencarnya, yang menjadi persoalan adalah mungkinkah emiten ini masih mampu untuk membukukan pertumbuhan pada tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya kita melihat dari sisi efisiensi dan efektivitas dari manajemen, perusahaan mampu membukukan NPM sebesar 57,86%. Nilai tersebut cukup besar mengingat di atas 20% NPM itu tergolong cukup besar. Kemudian secara return on asset berada di 8,81%, secara ROE berada di 9,18%. Akan lebih baik ketika ROE berada di atas 15% dan ROA 8,81% sudah cukup baik untuk emiten ini. Kemudian secara kesehatan finansial atau financial health, perseroan ini cukup memiliki utang yang cukup kecil, berada di 0,22. Kemudian secara kemampuan kas untuk membayar utang jangka pendek atau quick ratio berada di 2,14 kali dan current ratio di 2,16 kali. Nilai tersebut cukup baik untuk perseroan mengingat kemampuan membayar utang jangka pendek dari emiten ini cukup baik. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat secara prospek, emiten ini sudah mulai menunjukkan recovery dari terpuruknya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sektor media dan industri hiburan mengalami penurunan. Pada recovery ini sudah dapat mengundang penonton lebih dari 1 juta penonton pertumbuhan pada layar bioskop. Kemudian perusahaan juga berencana untuk membagikan dividen pada tahun buku 2023 sebanyak 40% dari laba bersih. Namun perusahaan ini masih memiliki risiko juga, mengingat karena dari film-film yang ditayangkan oleh emiten RAM memiliki peringkat ke-8 dan pada 2020 peringkat ke-5 dan 2021 tidak masuk dalam peringkat akibat dari pandemi COVID-19 dan pada tahun 2022 menduduki peringkat ke-13. Ini menunjukkan adanya penurunan sehingga pada tahun 2022 emiten ini hanya mampu untuk film yang masuk blockbuster itu pada peringkat 13. Kemudian ada risiko juga pada pembajakan film. Emiten RAM yang bergerak pada industri film dan produksi konten-konten lainnya akan terdampak dengan adanya pembajakan film. Mengingat Indonesia masih literasi terkait perfilmannya itu masih kurang. Sehingga konten-konten yang telah dibuat mampu dibajak sehingga dapat ditonton secara gratis. Sehingga itu akan berpotensi untuk pendapatan perseroan yang awalnya seharusnya masuk ke pendapatan perseroan menjadi hilang karena penonton Indonesia masih kurang baik dalam menyikapi industri perfilman. Kemudian ada juga risiko kredit sehingga emiten ini tidak mampu untuk mengembalikan utangnya karena kredit yang ini terpaksa menjual, akhirnya emiten terpaksa untuk menjual konten yang telah diproduksinya sehingga itu menyebabkan kredit dari perseroan itu mengalami kerugian. Kemudian risiko likuiditas karena emiten ini memiliki market cap yang cukup kecil sehingga dana besar tidak mampu untuk berinvestasi secara besar-besaran pada emiten RAM. Sehingga layakkah beli emiten dari RAM, layakkah IPO dari RAM ini untuk kita beli? Mengingat bisnis perseroan yang telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada kuartal 3 2022 ini, kita harus berhati-hati karena adanya potensi pada tahun-tahun berikutnya emiten tidak mampu untuk membukukan pertumbuhan. Oleh sebab itu kita sebagai investor harus terus mengikuti perkembangan dari perseroan sehingga kita tidak terjebak dalam IPO RAM
yang berpotensi untuk mengalami pertumbuhan pendapatan di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih.